Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Siti Awalya Nurbaiti dengan NPM 218110110. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai apa hubungan hobi memasak dengan psikologi kognitif, di mana di sini memasak ialah salah satu kegiatan yang saya gemari dan berakhir menjadi hobi saya. Berawal dari kegemaran saya mencoba hal-hal baru, terutama hal-hal yang berkaitan tentang makanan dan juga masakan. Rasa ingin tahu yang besar pada diri saya mengenai bagaimana cara memasak masakan tersebut dan apa saja bahan-bahan yang ada dalam masakan tersebut membuat saya banyak bertanya kepada ibu saya dan juga mencari buku-buku resep yang banyak terjual di toko-toko buku. Kemudian ketika saya duduk di bangku sekolah dasar, di situ saya bertekad untuk menjadi seorang juru masak atau chef. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, mempermudah saya untuk mencari resep-resep dan makanan-makanan yang baru yang ada di internet. Nah, sebelum mengetahui apa hubungan antara memasak dengan psikologi kognitif, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu psikologi kognitif. Psikologi kognitif ialah studi terhadap proses-proses yang melandasi dinamika mental, membahas alur pikiran dan membahas formulasi jawaban. Memasak sendiri memiliki arti yakni kegiatan menyiapkan makanan dengan cara mengolah dan memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut bisa dikonsumsi. Memasak terdiri dari berbagai macam metode, teknik, peralatan, dan kombinasi bumbu dapur. Hal tersebut dapat memudahkan makanan untuk dicerna dan mengubah makanan dari segi warna, rupa, rasa, tekstur, penampilan, dan juga nilai-nilai nutrisi. Dalam hobi memasak, khususnya dalam proses memasak, tidak hanya berkaitan mengenai bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, cara memasaknya, melainkan dengan memasak masakan untuk kita sendiri, kita dapat mengetahui apa aja yang terkandung dan bagaimana kualitas bahan yang digunakan dalam masakan tersebut. Saat melakukan kegiatan masak, terdapat juga unsur psikologi kognitif yang bermanfaat pada diri kita. Semakin sering melihat banyak resep baru yang ada di sosial media dapat meningkatkan daya ingat otak. Di saat kita mulai mencoba masakan dengan resep baru, yang baru saja kita jumpai, kita akan fokus dengan memperhatikan dan mempelajari cara memasaknya dan apa saja bahan-bahan yang ada. Saat memperhatikan dengan seksama dengan meningkatkan stimulus rangsangan yang terdapat pada otak dan juga kita dapat mengingat bahan makanan hingga cara memasaknya. Tidak hanya itu, memasak dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri. Ini merupakan efek psikologis mengenai mampu melakukan sesuatu yang dirasa baik. Dengan memasak, membuat kita dapat mengekspresikan kreativitas yang dapat membuat inovasi makanan baru dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Bahkan dengan bahan seadanya yang mungkin belum pernah terlintas di kepala mengenai masakan yang akan dibuat tersebut. Sebuah studi juga menunjukkan bahwa melakukan kegiatan kreatif dalam kegiatan sehari-hari dapat meningkatkan mood secara signifikan. Walaupun saat ini banyak aplikasi-aplikasi yang menunjang kita untuk membeli makanan dari luar, dengan memasak sendiri makanan yang akan kita makan membuat kita merasa bahagia, terutama ketika ada orang lain yang memakan makanan yang kita buat dan memuji bahwa makanan yang kita buat itu terasa enak. Tidak hanya itu, ketika kita memasak dapat membuat indera-indera pada diri kita bekerja dengan baik. Di antaranya yaitu indera penglihatan, yaitu mata, berfungsi untuk melihat resep-resep yang ada dan juga mencari bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Indera penciuman yakni hidung berfungsi sebagai untuk mencium aroma-aroma khas atau aroma-aroma yang baru kita kenali. Tidak hanya itu, indera penciuman juga berfungsi untuk kita membedakan bahan-bahan makanan yang ada. Khususnya bahan-bahan rempah yang seringkali bentuknya sama, namun fungsinya ini berbeda, seperti membedakan antara aroma jahe dengan aroma kunyit, aroma serai, untuk mengenali aroma daun salam atau daun jeruk. Selain itu, indera pengecap yakni lidah berfungsi sebagai untuk mencicipi rasa, untuk mengetahui apakah rasa dari makanan yang kita buat sini sudah pas atau belum. Indera peraba juga berperan penting dalam proses memasak. Hal ini karena kita harus mengetahui apakah tekstur makanan kita sudah pas atau belum.
Indera pendengaran juga berperan dalam proses masak. Hal ini karena untuk mengetahui apa saja yang terjadi di saat kita memasak, atau ketika kita memasak dengan arahan orang lain atau sosial media, kita dapat mendengar arahan-arahan yang akan diberi, seperti apa yang akan dimasak terlebih dahulu dan bumbu apa yang akan ditambahkan selanjutnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya berikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.